Selamat pagi teman-teman. Dalam video ringkas kali ini saya akan kasih penjelasan mengenai cara mengisi KPI untuk teman-teman yang kerja di bagian GA atau General Affair atau bagian umum ya. Di tempat lain kadang-kadang disebut bagian umum. Lazimnya disebut General Affair ya. Jadi kalau Anda bekerja di bagian GA, video ini cocok bagi Anda. Ya, saya akan menjelaskan cara membuat KPI melalui aplikasi My Kinerja untuk teman-teman di Departemen GA. Langkah pertama Anda buka aplikasinya di alamat aplikasi.mykinerja.com. Anda buka, kemudian Anda masukkan email Anda dan password Anda. Passwordnya sudah diberikan oleh bagian HRD kantor Anda ya. Anda tinggal minta kepada mereka, Anda masukkan. Ini misalnya saya mau ngasih contoh untuk salah satu karyawan, namanya Mas Danang. Danang ini kerja di bagian GA. Mari kita buka. Nah ini ya, jadi tampilan awal aplikasi My Kinerja ini seperti ini ya, ketika Anda belum ngisi KPI. Nah, Anda harus ngisi KPI untuk bagian GA. Caranya Anda bisa klik warna hijau ini. Ya. Anda klik warna hijau, kemudian Anda klik lagi, tambahkan, karena KPI Anda masih kosong. Ya. Jadi sekali lagi warna hijau ini. Anda klik, kemudian Anda tambahkan. Nah, inilah kolom di mana Anda harus ngisi KPI Anda. Ya, ada area kinerjanya, ada parameter KPI-nya, kemudian bobot, target KPI, satuan KPI, satuannya rupiah, persentase, jumlah, angka atau durasi, kemudian tipe penjumlahan. Tipe penjumlahan ini maksudnya KPI Anda bulanan itu nanti ketika akhir tahun dijumlahkannya dengan cara apa? Dijumlahkan dengan cara akumulatif, atau rata-rata, atau angka terakhir. Angka terakhir itu maksudnya angka di bulan Desember. Kemudian tipe KPI maximize sama minimize. Maximize itu makin tinggi pencapaiannya makin bagus. Misalnya jumlah pelanggan, jumlah omset penjualan, tingkat ketepatan waktu itu makin tinggi makin bagus. Kemudian kalau minimize itu makin jelek, makin rendah, makin bagus. Contohnya misalnya jumlah kecelakaan kerja, jumlah pencurian, jumlah komplain, itu KPI-nya minimize. Nah, Anda harus ngisi KPI Anda di sini. Nah, supaya Anda tidak bingung, saya sudah ngasih panduan. Anda bisa klik ini menu panduan ini, Anda buka. Nah, di sini saya ngasih banyak contoh panduan ya. Nah, Anda bisa buka yang warna merah ini, teman-teman. Yang warna merah ini saya ngasih contoh KPI 50 jabatan untuk aplikasi My Kinerja. Anda bisa buka di sini, yang warna merah ini ya. Bapak 2 orang warna merah, Anda klik. Kemudian Google Drive-nya Anda klik. Nah, ini di sini saya sudah ngasih contoh kamus KPI untuk semua posisi ya, termasuk bagian purchasing, bagian GA. Ya, misalnya di sini saya sudah bikin untuk bagian GA. Ini, ya. Oke. Oke ya teman-teman ya, ini kalau dibuka isinya seperti ini teman-teman. Jadi inilah KPI dan area kinerja Anda sebagai seorang staf GA. Ada area kinerjanya, ada KPI-nya, ada bobot, ada target, ada satuan, ada tipe penjumlahan, sama tipe KPI. Kalau Anda merasa KPI di depan Anda ini cocok, bagi Anda ya Anda bisa langsung copy paste, masukkan ke aplikasi My Kinerja. Ya, jadi Anda mendapatkan file ininya di mana? Di sini teman-teman, ya di panduan, menu panduan di sini, klik, kemudian nanti Anda masuk ke Google Drive ini. Ya, kemudian Anda klik kamus KPI Staff GA. Anda akan ketemu ini, Mas. Oke. Nah, Anda tinggal copy paste aja nih area kinerjanya, KPI-nya bobot ke aplikasi Anda tadi.
Coba kita kembali ke aplikasinya, kita ngisi, kita tambah. Nah ini kan ada area kinerja, ada parameter KPI. Tadi yang tabel KPI Excel itu sudah lengkap ini. Anda tinggal copy paste, masukkan ke sini, satu persatu. Gitu ya teman-teman ya. Nah misalnya ini saya mau ngasih contoh untuk Danang ini, saya mau bikinkan 4 KPI saja, 4 area kinerja. Misalnya yang pertama adalah pemeliharaan fasilitas gedung gitu ya, toilet, macam-macam. KPI-nya adalah tingkat realisasi program kerja pemeliharaan fasilitas gedung. Ini maknanya Anda harus bikin program kerja ya, program kerja bulanan atau mingguan atau setahun. Kemudian Anda nanti lacak ya, realisasinya seberapa. Misalnya bobot KPI-nya 25%, targetnya 100% ya. Persentase satuannya tipe KPI-nya nanti di rata-rata. Tiap bulan diukur, kemudian akhir tahun di rata-rata. Ini maximize. Makin tinggi realisasinya makin bagus. Kita simpan ini. Jadi pemeliharaan fasilitas gedung ini pemeliharaan AC, toilet, saluran air, kemudian ruangan, gedung, meja, LCD, macam-macam gitu ya. Anda harus dipelihara semua itu, jangan sampai ada yang rusak. Nah, Anda bikin program kerja bulanan, kemudian Anda lacak, realisasinya bagus nggak? Oke. Yang kedua misalnya pemeliharaan, kebersihan, gedung, dan seluruh lingkungannya. Biayanya misalnya tingkat realisasi program kerja pemeliharaan bersihan, ya, cleaning service ya. Bobotnya 25, targetnya 100%. Persentase juga, ini KPI-nya rata-rata juga, ini maximize juga. Kita simpan. Ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ini ada 2 KPI. Yang ketiga misalnya ini adalah perbaikan kerusakan. Kan seringkali ada fasilitas gedung yang rusak gitu ya, AC-nya bocor, ada kamar mandinya bocor, itu Anda jangan lama-lama memperbaikannya. Ini durasi rata-rata atau durasi dari perbaikan. Bobotnya 25 juga. Ini targetnya misalnya maksimal 2 hari kerja ya. Satuannya durasi ya. Ini 2 hari kerja maksudnya. Ya, jangan lebih dari 2 hari. Penjumlahannya rata-rata juga, di rata-rata tiap bulan ini minimize. Ini KPI-nya minimize ya, makin cepat makin bagus. Jangan lebih dari 2 hari. Kalau Anda perbaikannya sampai waktunya seminggu atau 10 hari itu jelek. Kalau rusak 1 hari selesai harusnya, 2 hari selesai, gitu ya. Kita simpan, ya sudah ada 3 KPI, bobotnya sudah 75. Harus 100 ya bobotnya ya. Jangan lebih, jangan kurang, harus 100. Ya, bobotnya bisa dibikin sama, bisa dibeda-bedakan ya, tergantung tingkat kepentingan KPI-nya ya. Ini saya anggap sama aja bobotnya. Satu lagi misalnya kendaraan ya, pemeliharaan kendaraan. KPI-nya misalnya sama, tingkat realisasi program pemeliharaan fasilitas kendaraan. Bobotnya disamakan 25, targetnya 100%. Ini persentase, ini rata-rata, ini maximize.
Nah, sudah ini teman-teman ya, Anda jadi nih KPI untuk seorang staff GE seperti ini. Ada 4 KPI, bobotnya saya samakan ya. Bisa diubah-ubah nih ya bobotnya ya. Bisa diubah asal totalnya harus 100. Ya, targetnya 100%, ada yang 2 hari, satuannya ada yang persentase, ada yang durasi. Nah, setelah Anda bikin kayak gini, yang paling penting Anda kemudian realisasinya diisi nih teman-teman. Ya, realisasinya ini jangan sampai kosong. Anda punya tugas mengisi realisasi ini tiap bulan diisi, luangkan waktu 5 menit atau 10 menit. Caranya ngisi gimana? Yang warna biru ini diklik, teman-teman ya. Warna biru ini diklik. Nah ini tingkat realisasi program kerja pemeliharaan fasilitas gedung. Misalnya Anda punya program kerja pemeliharaan fasilitas gedung, Anda bikin bulanan. Anda bikin yang rapi, ngapain saja selama sebulan itu pemeliharaannya. Jangan dibiarkan saja, Anda harus bikin program kerja pemeliharaan teman-teman tiap bulan itu. Jangan dibiarkan saja, Anda punya rencana pemeliharaan. Nah, misalnya Januari realisasinya sudah Anda bikin rencananya realisasinya cuma 90%, Februari 100% Pak Yodia, Maret 100% juga, April 100% juga. Itu diisi ya tiap bulan ya, kayak gini ya. Mei misalnya cuma 90%, ada yang belum terlaksana. Ini juga 90% misalnya. Nah ini Anda sudah terisi ya realisasinya. Ini dibanding apa Pak Yodia? Dibanding rencana yang sudah Anda bikin tadi, Anda bikin tiap bulan, kemudian Anda eksekusi. Nah, yang bulan berikutnya belum saya isi, ini sengaja belum saya isi ya. Tapi nanti Anda isi tiap bulannya, harus sampai Desember. Oke, yang ini misalnya. Sama, Anda punya program kerja pemeliharaan kebersihan ya, Anda cleaning service punya tugas harian, tugas mingguan, rencana mingguan, rencana harian, rencana bulanan, Anda lacak itu. Januari realisasinya gimana? 100% Pak Yudya. Tidak ada masalah, 100% semua. Ya, diisi 100% semua. Ya nggak apa-apa, karena semua terlaksana. Ini ya, terisi semua. Ya, itu teman-teman ya. Kemudian yang ini perbaikan gedung, rata-rata durasi kerusakan ya. Ini ada salah. Diubah dulu kata-katanya, ini kerusakan. Ini ya, Anda isi, misalnya berapa rata-rata, misalnya Januari ada beberapa kerusakan, totalnya rata-rata butuh waktu 3 hari. Di Februari juga butuh waktu 3 hari, Maret 2 hari, April bisa berhasil 2 hari, Mei juga 2 hari. Tapi Juni ada yang molor sampai 5 hari. Udah simpen. Nah ini ya, durasi ya, hari ya. 3, 2, 5, ini maksudnya hari ya, durasi ini hari. Oke. Kemudian pemeliharaan kendaraan sama, Anda punya rencana program pemeliharaan kendaraan kalau bisa. Kemudian Januarinya Anda realisasikan enggak? Misalnya realisasinya cuma 80%. Februari juga 80% karena banyak dipakai Pak, belum sempat kita servis. Maret 100%, April 90%. Mei 90%, Juni 100%. Maksudnya ini persentase ya, dibanding apa persentasenya? Dibanding rencana Anda bikin rencana program pemeliharaan ini rencana kerja, Anda eksekusi enggak? Nah kayak gitu ya teman-teman ya, Anda isi nanti sampai akhir tahun diisi semua kayak gini. Nanti kalau akhir tahun sudah terisi, Anda software-nya akan ngitung sendiri skor pencapaianmu. Ini skor pencapaian ini intinya realisasi bagi target Pak, Ibu-ibu ya. Kemudian kalau skor akhir ini, skor pencapaianmu ini dikalikan bobot KPI tadi. Jadi sekali lagi ini skor pencapaian itu realisasi bagi target ya. Realisasimu ini, total realisasi setahun dibagi target. Ini kita ngisinya masih sampai akhir bulan, tengah tahun, jadi skornya masih belum
sesuai kenyataan ya, karena ini software-nya membaginya tetap sampai Desember. Meskipun Anda ngisi Juni, dia baginya sampai Desember. Tapi nanti kalau Anda ngisi tiap bulan dengan rapi, ya sekali lagi ini Anda isi kayak gini rapi sampai akhir tahun, skornya akan lebih baik. Gitu ya teman-teman ya. Anda isi KPI, Anda isi realisasinya. Nanti ketika Anda ngisi realisasinya dengan bagus ya kayak gini. Ya. Ini ya teman-teman ya. Nanti ini ketika akhir tahun sudah terisi penuh, skornya akan menjadi lebih true, lebih mendekati kenyataan. Ini tadi contohnya hanya sampai bulan Juni. Kemudian grafiknya muncul ya, ini kan menarik, ada grafiknya, realisasimu bulanan. Ya. Sekali lagi ini pencapaiannya 48% karena Anda dibaginya tetap sampai 12 bulan ya. Ini ya tadi ya, rata-rata hari perbaikan. Jadi gitu ya teman-teman ya, tolong Anda betul-betul saya wanti-wanti rajin ngisi KPI ini, rajin ngisi realisasinya ini. Ya, realisasinya ini diisi dengan baik. Jangan sampai kosong, ya. Nanti supaya Anda dashboardnya ini menjadi lebih bagus dan ininya lengkap grafiknya. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ya. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.